Ulama Bugis karismatik dari Sulawesi Selatan. Lahir pada 1900 di Ujunge, Sengkang, Wajo. Orang tuanya memberinya nama dalam bahasa Bugis, Ambo Dal, yang berarti, sumber rezeki. Ambo Dal sejak kecil dididik oleh ibunya dalam pendidikan Al-Quran. Pagi hari masuk Fokshul, sorenya mengaji. Belajar ilmu-ilmu dasar Al-Quran, gramatika, dan leksikografi bahasa Arab, Nahwu dan Saraf pada seorang ulama, yaitu Haji Muhammad Ishak. Menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Belanda pada usia 7 tahun di His. Ambo Dal melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah guru yang dikelola oleh Sarekat Islam di Makassar. Kemudian ia kembali ke Sengkang ketika sejumlah ulama dari pengajian Al-Haramain datang ke Tanah Wajo membuka pengajian agama pasca penyerbuan Wahabi ke Mekah dan Madinah, yaitu Syekh Mahmud Ai Jawad Al-Madani, Syekh Hasan Ai Yamani, dan Sayyid Abdullah Dahlan. Ulama Iyokal Wajo juga memberikan pengajian di sana, seperti Haji Syamsuddin, Haji Ambo Ome, dan Sayyid Alwi Al-Ahdal. Wajo dipilih karena pernah menjadi pusat penyebaran Islam di Bugis pada abad ke-17, dan tempat makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Hasani, kakek Maulana Maik Ibrahim, penganjur pertama Islam di Jawa. Generasi pertama pengajian Sengkang yang dirintis oleh Raja Wajo telah memengaruhi perkembangan pesantren di Sulawesi Selatan pada tahun-tahun selanjutnya. Para ulama dari Mekah dan Madinah pun membentuk karakter Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Bugis Makassar. Mereka adalah bagian dari jaringan ulama yang berhubungan dengan para pendiri NU, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kehadiran Syekh Mahmud Al-Jawad, Syekh Hasan Al-Yamani, dan Sayyid Abdullah Dahlan pada awal 1930-an di Nusantara juga membentuk strategi kebudayaan baru di kalangan pesantren pasca penaklukan Mekah dan Madinah oleh Wahabi. 1925 mereka membangun jaringan keulamaan baru melalui semacam pengajian, diaspora Al-Haramain, dengan basis pesantren, surau, dayah menasah, dan madrasah. Pelembagaan jaringan ini kemudian diorganisasi melalui pembentukan Nahdlatul Ulama (NU). Ketika bertemu dengan Raja Bon Andi Mapanyuki dalam sebuah musyawarah ulama se-Sulawesi, mereka membentuk NU pertama di Bon pada 1933. Perkembangan itu berpengaruh besar pada diri Ambo Dal sewaktu ia menjadi santri di Sengkang. Setelah ketiga ulama Al-Haramain tersebut mengembara ke beberapa tempat di Nusantara, ia bertemu dengan salah seorang murid pengajian Al-Haramain, yaitu Anregur Rutaha Muhammad Asad, pendiri Madrasah Arabiyah Islamiyah, MAI, yang kemudian dikenal sebagai pesantren Asadiyah di Sengkang pada 1930. Ia pun kemudian menjadi asisten Anregur Rutasade, panggilan akrab yang diberikan oleh masyarakat Wajo kepada Ha Muhammad Asad. Dari pertemuannya dengan ketiga ulama Al-Haramain dan posisinya sebagai santri Anregur Rutasade, Ambo Dal kemudian menjadi soko guru dari jaringan ulama Iapis kedua pasca pengajian Sengkang. Ia dianggap sebagai mata rantai penghubung tradisi keulamaan Mekah Madinah dengan tradisi keulamaan Bugis Makassar. Ia bersama Anregur Rutasade yaksana mata air kedua setelah mata air pertama di Al-Haramain. Mereka berdua adalah penghubung tradisi keilmuan, sanad, silsilah, dan garis genealogis Islam Aswaja di antara Al-Haramain dan ulama generasi berikutnya di Sulawesi Selatan. Mereka juga menjadi peletak dasar tradisi keulamaan baru Bugis Makassar. Hal tersebut berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang juga punya garis keilmuan dengan Al-Haramain, misalnya Syekh Wahab Rapang, murid Syekh Arsyad Al-Banjari, atau Imam Lapeo, ulama karismatik asal Mandar, namun tidak menjadi mata rantai penghubung tradisi keilmuan Al-Haramain dengan generasi-generasi ulama berikutnya. Apalagi ulama-ulama karismatik ini tidak mendirikan pesantren permanen yang menjadi pusat sirkuit pergerakan keilmuan Al-Haramain. Itulah sebabnya banyak santri kader-kader ulama generasi Iapis kedua dan seterusnya yang berlomba-lomba menjadi murid Anregur Ruta Ambo Dal dan Anregur Rutasade. Pada 1935 Ambo Dal menunaikan ibadah haji. Karena pembatasan yang diperlakukan rezim Wahabi, selama beberapa bulan ia hanya belajar ilmu tasawuf kepada seorang waliullah bernama Syekh Sanusi, yang memberinya kitab Khazinatul Asrar Al-Kubra, sebuah kitab tasawuf yang hingga sekarang diajarkan di pesantren-pesantren di Sulawesi Selatan. Sepulang dari Mekah, Ambo Dal dipercaya oleh gurunya membuka cabang MAI di Mangkoso, baru, pada 1938, atas permintaan Raja Sopeng Riaja. Pesantren ini kemudian berkembang dan membuka sejumlah cabang di Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Ambo Dal berinisiatif menggejar musyawarah alim ulama Aswaja se-Sulawesi Selatan pada Februari tahun 1947 di Watan Sopeng. Musyawarah inilah yang melahirkan kesepakatan pembentukan organisasi Darut Dakwah Wal Irsyad (DDI). Organisasi ini bergerak di bidang dakwah,
pendidikan, dan sosial, terutama dalam kerangka memajukan tradisi Islam Aswaya. Hingga kini cabang-cabangnya sudah menyebar ke seantero Indonesia Timur. Menjelang pemilihan umum 1955, Andre Guruta Ambo Dal bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI). Ketika bertemu dengan Kiai Haji Wahid Hasyim yang sedang merintis pembentukan Partai NU di Sulawesi Selatan, ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap mendukung NU sebagai gerakan sosial keagamaan. Dalam konferensi ulama di Cipanas, ia hadir bersama puluhan ulama lainnya di Nusantara yang kemudian melahirkan sebutan Waliul Amri ad-Daruri Bisyaukah bagi Presiden Soekarno pada 1950-an, selama tahun-tahun 1955 sampai tahun 1963, Ambo Dal diculik oleh Kahar Muzakkar yang memberontak kepada Republik Indonesia dan ingin mendirikan negara Islam. Penculikan ulama karismatik yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita tersebut ternyata gagal karena ajaran Wahabi oleh Kahar bertentangan dengan paham keagamaan Aswaja yang dianut sebagian besar masyarakat Bugis Makassar, bersamaan dengan semakin berkembangnya DDI hingga mampu mendirikan perguruan tinggi sendiri. Ambo Dal menulis dalam bahasa Bugis dan Arab. Karya-karyanya yang berjumlah puluhan dari berbagai disiplin keilmuan dan menjadi bacaan standar di pesantren yang diasuhnya antara lain Al-Hidayah Al-Jaiyah tentang akidah dalam bahasa Bugis, Maziyah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang paham Aswaja, Ad-Duruswi Fikiyah tentang fikih, Irsyadus Salik tentang Nahwu, Gramatika bahasa Arab, serta An-Nukbah Al-Mardiyah tentang etika dan tasawuf. Andre Guruta Ambo Dal wafat pada tanggal 29 November tahun 1996 dan dimakamkan di bagian depan kompleks Masjid Pesantren DDI Mangkoso.